Hai semuanya, perkenalkan nama saya Neza Amanda, saya dari Prodi Teknik Otomasi Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, dan di video kali ini saya akan membahas mengenai fungsi-fungsi SCADA. Nah, sebelum masuk ke pembahasan mengenai fungsi SCADA, alangkah baiknya kita merefresh dulu materi yang sebelumnya mengenai pengertian SCADA. Jadi, SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. Merupakan sebuah sistem di mana operator mampu melakukan pengawasan, pengontrolan, pengumpulan data, dan penyimpanan data secara real time. Nah, setelah mengetahui dan mengingat pengertian SCADA, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang fungsi SCADA. Di sini, fungsi SCADA akan saya bagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi SCADA secara umum, dan yang kedua adalah fungsi SCADA pada STL atau sistem tenaga listrik. Fungsi SCADA secara umum yang pertama yaitu mengakses pengukuran kuantitatif dari proses-proses yang penting secara langsung dan sepanjang waktu. Fungsi yang kedua yaitu mendeteksi dan memperbaiki kerusakan dan kesalahan secara cepat dan tepat. Yang ketiga, menemukan dan menghilangkan bottleneck dan juga inefisiensi atau pemborosan. Fungsi yang keempat yaitu mengontrol proses yang lebih besar dan kompleks dengan tenaga terlatih yang lebih sedikit. Dengan begitu, maka kita akan menjadi lebih hemat. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan fungsi SCADA pada STL atau sistem tenaga listrik, di mana pada fungsi SCADA pada STL ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada telecontrolling, yang kedua ada telesignaling, dan yang ketiga ada telemetering. Yang pertama yaitu telecontrolling, di mana telecontrolling yaitu pengoperasian atau pengontrolan alat-alat switching yang ada di gardu induk atau di pembangkit yang jauh dari pusat kontrol. Selanjutnya ada telesignaling atau biasa disebut dengan teleindikasi, di mana di sini mengirimkan sebuah informasi dari sistem atau kondisi yang ada ke pusat kontrol. Nah, indikasi-indikasi yang bisa dikirim pada telesignaling ini ada berbagai macam. Yang pertama ada status PMT atau PMS. Yang kedua ada alarm proteksi. Yang ketiga ada posisi kontrol jarak jauh. Yang keempat ada perubahan posisi tab transformator. Dan yang terakhir ada titik pengesetan pembangkit. Telemetering adalah melakukan pengukuran besaran-besaran tenaga listrik yang ada pada pembangkit dan dikirimkan ke pusat kontrol. Besaran-besaran yang dapat diukur adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tenaga arus busbar. Yang kedua ada daya aktif dan reaktif dari pembangkit. Yang ketiga ada daya aktif dan reaktif trafo. Yang keempat ada daya aktif dan reaktif dari penghantar atau penyulang. Dan yang kelima ada frekuensi sistem. Intinya, SCADA memberikan keleluasaan pada kita untuk mengatur dan mengkonfigurasi sebuah sistem. Kita dapat menempatkan sensor pada titik-titik kritis yang kita inginkan dan kita butuhkan. Kita juga bisa memantau banyak hal yang bisa kita pantau secara real time. Kita juga bisa melihat operasi-operasi proses, baik itu skala kecil maupun skala besar, dan mendeteksi jika terjadi kesalahan atau kerusakan yang ada pada suatu sistem. Terakhir, dengan SCADA kita bisa melakukan banyak hal dengan lebih mudah dan murah dan meningkatkan keuntungan. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!